Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya menemukan satu ceramah dari Bapak Sufi Dunia. Ceramah ini cukup menggemparkan menurut saya, di mana ceramah Pak Lutfi bin Yahya ini secara tidak langsung merendahkan torekoh-torekoh lain selain dari torekoh Alawiyah atau torekoh milik orang Ba'alawi. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya dalam ceramah ini juga mengklaim bahwa Wali Songo tidak akan berhasil menyebarkan Islam di Indonesia tanpa torekoh Ba'alawi. Kemudian yang ketiga, Pak Lutfi ini menginstruksikan kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia agar memberitakan seluas-luasnya bahwa merekalah orang-orang Ba'alawi yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Dan ceramah ini ceramah yang memakai bahasa Arab. Jadi tumben Pak Lutfi ceramah memakai bahasa Arab, walaupun mungkin hafalan berkali-kali. Nah, dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang mengunggulkan torekoh lain dan menganggap ketika orang Ba'alawi mengikuti torekoh selain torekoh milik Ba'alawi, maka menganggap bahwa orang tersebut tidak mendapat manfaat sama sekali. Ini cukup menghina menurut saya. Kenapa saya sebut menghina? Ya karena yang namanya torekoh itu adalah jalan menuju Allah. Ketika ajarannya benar, apa salahnya untuk diikuti? Kenapa harus torekoh Ba'alawi yang diistimewakan dan menganggap torekoh-torekoh lain ini tidak seistimewa torekoh Ba'alawi? Nah, disinilah yang nanti akan saya bahas. Namun, sebelum saya membahas terkait ceramah Pak Lutfi bin Yahya, alangkah lebih baiknya kita menyimak dulu ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya, agar penonton bisa tahu apa yang saya sampaikan ini bukan framing, bukan saya mengadu domba, tetapi ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi itu sendiri. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. الحجاج ورتب العطاس ورتب الإدريس وغيرها ثم بلغنا من تلقين الذكر وهو طريقة المحسوس فإن كان من يقول إنما طريقة العربية ما عنده ليس عنده البيعة وهو الكذاب من يقول هذه الكلمة فإن طريقة العربية له سلسلة ذهاب بالتلقين الذكر بالطريقة اسمها اسم الطريقة العلوية طريقة الخصوصية لابد أن كل علوي له سنة ذهبية وكيف لا وأنهم أجدادكم وإن لم تكن أنتم لا تمسك من تمسك بهذه الطريقة أينما كنتم وإلى أين مفر وإلى أين مفر وهو طريقة السلسلة وكيف لأن جماعة من سادة العلويين يميلوا إلى طريقة الغير نحن من نقول شيعة طريقة الغير لماذا؟ بسبب مننا لا يذكر الطريقة الآباء ولا يذكر من مناكبهم حتى نحن لا ينال من أسرارهم ولا أنوارهم إلا متعصبين لكن ما عندهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء إلا متعصبين لا ينفع ولا شيء هذه المصيبة عندنا فمن ذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجوى الذي نشروا الإسلام في هذه البلاد وأمثالهم كثير لا يزال من تسعة وهو طريقتهم طريقة العلويين لأن طريقة العلويين جمع من الكلمة العالي ليس من كلمة العلوي حتى طريقة القادرية والشاذلية يدخلون إلى الإمام علي بن أبي طالب
ومن ذلك بسبب نحن لم نذكر كثير من كتاب التواريخ المؤرخين كثير مثل الكتاب جواهر التدريس وفي الكتاب النفيس وكثير من العقود الألماس. هذه طريقة علويين. ومن ذلك نحن لا نعلمكم بل نعلمكم كثير، بل نحن اعلم بهذه الطريقة حتى نحن نتفهم بهذه طريقة الآباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Pak Lutfi ceramah memakai bahasa Arab. Lagi mengunggul-unggulkan leluhur-leluhur mereka. Lagi mengunggul-mengunggulkan torekoh mereka. Kemudian menganggap bahwa torekoh milik Ba'alawi adalah torekoh yang istimewa. Kemudian Pak Lutfi juga ngomong bahwa orang-orang Ba'alawi tidak diperkenankan mengikuti torekoh lain karena tidak tahu jejak-jejak leluhur dari torekoh selain Ba'alawi. Sehingga Pak Lutfi menganggap dengan mengikuti torekoh selain torekoh dari leluhur mereka, maka orang-orang Ba'alawi tidak mendapatkan manfaat dengan mengikuti torekoh yang lain. Sebelum saya mengkritik, kita harus paham dulu apa itu torekoh. Sebenarnya torekoh itu adalah jalan menuju ke Allah. Seorang hamba yang pengen dekat dengan Allah, ya bertorekoh. Dan macam-macam cara hamba bertorekoh sehingga bisa dekat dengan Tuhannya. Kenapa kemudian Pak Lutfi mengatakan bahwa torekoh Ba'alawi adalah torekoh yang istimewa? Selagi semua cara dalam rangka mendekatkan hamba kepada Tuhannya, yaitu torekoh yang istimewa. Kenapa harus torekoh Ba'alawi? Sesuatu yang istimewa ini tidak akan merendahkan torekoh lain. Kalau memang Ba'alawi itu torekohnya torekoh paling istimewa, sanadnya mutasil hingga Rasulullah, apakah torekoh yang lain itu sanadnya tidak mutasil? Apa yang ada di dalam torekoh itu ya ajaran-ajaran baik, selagi bukan torekoh yang menyimpang, ajaran-ajaran menghambakan diri kepada Tuhannya. Bukankah itu ajaran yang baik? Lantas kenapa harus mengunggulkan torekoh Ba'alawi dan harus merendahkan torekoh selain Ba'alawi? Kemudian Pak Lutfi mengatakan bahwa torekoh Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu pada hakikatnya torekoh yang berjalur dari torekoh Alawiyin. Ini keblinger, beda jauh. Justru torekoh Alawiyin ini torekoh yang cerobot sana sini. Jadi jangan mengframing, jangan menipu umat. Saya mengingat satu kitab yang Pak Lutfi sebutkan dalam ceramah tadi, yaitu kitab Uqudul Almas. Memang kitab itu pernah saya baca. Di sana memang dikatakan bahwa torekoh Ba'alawi adalah aqwa muturu, lebih lurus-lurusnya torekoh. Bahasa semacam ini adalah bahasa merendahkan torekoh lain. Bahkan dalam kitab Uqudul Almas itu juga diterangkan bahwa seluruh Ba'alawi ini tidak diperkenankan mengikuti torekoh selain Ba'alawi. Jika ada orang Ba'alawi kemudian mengikuti torekoh selain Ba'alawi, maka dianggap sudah menyimpang dari moyang-moyangnya. Kan mengerikan. Kemudian dalam kitab Uqudul Almas lagi, sampai gaya pakaiannya, orang-orang Ba'alawi itu harus mengikuti leluhurnya. Harus memakai daster dan udeng-udeng putih, seperti yang kita lihat. Tak pandang itu kabib goblok atau kabib yang agak berilmu. Jadi kesannya itu biar di mata masyarakat sebagai kaum yang elit. Kemudian lagi dalam kitab Uqudul Almas, bahwa curangnya torekoh Ba'alawi itu kan begini. Seluruh Ba'alawi ini tidak boleh mengikuti torekoh lain, tetapi diharuskan menyebarkan torekohnya agar mampu mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau
bukan Ba'alawi. Lah ini kan curang, tidak mau menerima torekoh lain, tetapi mau mendapat masa dari orang-orang yang selain dari Ba'alawi. Maka dalam hal ini saya katakan bahwa NU itu sudah kecolongan 20 tahun lebih, di mana orang-orang yang tidak bisa menyatu dengan pribumi kemudian dijadikan pengurus torekoh, bahkan memegang posisi ketua Jatman lebih dari 20 tahun. Maka ya akan menggerogoti torekoh itu sendiri dan akan merubah torekoh-torekoh yang sudah berjalan dan akan dirubah dengan torekoh Alawiyin. Saya anggap NU kecolongan. Itu satu. Jadi saya tidak setuju sama sekali ketika ada orang yang merendahkan torekoh lain kemudian mengunggulkan torekohnya sendiri. Karena yang namanya torekoh adalah jalan menuju kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Selagi itu tidak menyimpang ya baik. Kenapa harus mengistimewakan miliknya sendiri? Dan kenapa harus merendahkan torekoh-torekoh lain? Kemudian Pak Lutfi juga mengatakan bahwa mengikuti torekoh selain torekoh Ba'alawi itu tidak ada manfaatnya. Ini gimana? Ketika torekoh itu ajaran benar, ajaran yang mendidik seorang hamba dekat kepada Tuhannya, hanya karena beda bendera, kemudian menganggap ikuti torekoh yang lain, ini tidak ada manfaatnya. Ini kacau orang-orang Ba'alawi. Sekelas sufi dunia saja, kelakuannya ya sama dengan kabib-kabib yang lain. Pengen menghancurkan Indonesia ini orang. Jadi Pak Lutfi bin Yahya ini saya anggap kacau. Kenapa saya anggap kacau? Merendahkan torekoh lain, kemudian mengunggulkan torekohnya sendiri, dan menganggap orang-orang dari Ba'alawi yang mengikuti torekoh selain torekoh Ba'alawi ini tidak mendapat manfaat. Lawang torekoh itu kan satu cara atau jalan seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ketika memang itu torekoh benar, ya tidak masalah. Kenapa harus dengan torekoh Ba'alawi? Kenapa harus mengikuti moyang-moyangnya dan tidak diperkenankan mengikuti torekoh lain? Tetapi diharuskan untuk mencari masa sebanyak-banyaknya agar mengikuti torekoh Ba'alawi. Lah ini kan curang di situ. Maka NU akan rusak ketika masih memelihara orang-orang Ba'alawi. Kemudian kritik saya dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Mengikuti torekoh lain, Pak Lutfi menganggap Syiah. Kan kacau. Mengikuti torekoh lain itu Pak Lutfi menganggap Syiah. Lah apakah torekohnya Pak Lutfi bin Yahya itu torekoh yang paling ahlu sunnah wal jamaah? Sehingga dengan mengikuti torekoh lain itu disebut Syiah. Itu yang perlu dicamkan. Kemudian Pak Lutfi mengatakan kepada seluruh jamaah di situ, apakah di situ semuanya Habib atau ada pribuminya saya tidak tahu. Pak Lutfi berkata intisar, intisar, intisar. Jadi menyeru kepada seluruh hadirin agar menyebarkan torekoh Alawiyin ke segala penjuru. Mereka tidak mau menerima torekoh lain, tetapi menyuruh agar orang lain mengikuti torekohnya sendiri. Lah ini kan curang. Pak Lutfi mengatakan bahwa Wali Songo ini tidak akan pernah berhasil dakwah di Indonesia kecuali dengan torekoh Alawiyin. Apakah Wali Songo itu torekohnya torekoh Ba'alawi? Jadi jangan ngaco Pak Lutfi. Kok semuanya diklaim itu gimana? Kemudian yang ketiga, Pak Lutfi mengatakan bahwa para Ba'alawi lah yang menyebarkan Islam pertama kali di Jawa. Bahasa Jawa di situ maksudnya Indonesia, karena dalam kitab-kitab sejarah penyebutan Jawa itu ya Indonesia. Sudah saya bahas 2 kali terkait buku yang berjudul Barus, bahwa Islam itu masuk pertama kali di Indonesia ya di Sumatera Utara, di wilayah Barus Tapanuli Tengah. Langsung dari sumbernya langsung dari Arab, bukan dari Ba'alawi. Islam masuk di Indonesia itu di abad 1 Hijriah.
belum lagi kitab yang kemarin saya bahas, yaitu kitab As-Sufiyah fi Indonesia yang ditulis oleh asli orang Indonesia pun mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia di abad 1 Hijriah. Buktinya ada di Sumatera. Makom Syekh Rukunuddin di Makom Mahligai dan juga di Makom Papan Atas itu ada tokoh yang lebih tua dari Syekh Rukunuddin, yaitu Syekh Mahmud Al-Mutazab. Masih kurang bukti apa lagi? Tinggalan sejarah sudah nyata bahwa Islam itu ada di Indonesia sejak abad 1 Hijriah dan buktinya sampai sekarang bisa kita lihat. Kenapa harus selalu mengklaim sih? Kenapa harus selalu ngaku bahwa Ba'alawi yang pertama kali nyebar Islam di Indonesia, Wali Songo tidak akan berhasil dakwah di Indonesia tanpa Torekoh Ba'alawi. Kemudian Torekoh Ba'alawi adalah torekoh yang paling istimewa. Orang Ba'alawi tidak boleh mengikuti torekoh lain. Ketika kok memaksa mengikuti torekoh lain maka disebut Syiah. Tetapi Ba'alawi harus memproklamirkan torekohnya sendiri agar banyak pengikut, agar banyak orang yang mengikuti torekohnya. Ini kecurangan yang sangat jelas. Maka orang-orang Ba'alawi selagi masih berdiam diri di organisasi besar Nahdlatul Ulama, saya yakin NU pelan-pelan akan dirusak dari dalam. Kita sudah bisa melihat, mereka tidak mau menerima saran dari orang lain. Mereka merasa selalu paling benar, tapi mereka mudah menyalahkan orang lain. Terbukti, seorang Lutfi bin Yahya saja menganggap bahwa torekohnya adalah torekoh yang paling istimewa dan menganggap torekoh selain dari Ba'alawi adalah torekoh yang tidak ada manfaatnya kalau diikuti oleh Ba'alawi. Parah ini orang. Saya anggap parah. Orang semacam ini nggak ada yang berani mengkritisi. Seharusnya santri yang pernah ngaji, yang tahu sejarah, yang tahu membaca kitab kuning, harus berani mengkritik ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh orang-orang Ba'alawi. Kenapa harus takut? NKRI milik kita semua. Kitalah yang seharusnya paling di depan untuk membela sejarah kita, agar sejarah kita tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka datang untuk mencari makan, bukan untuk berdakwah. Kalaupun kemudian mereka mengatakan datang ke Indonesia untuk berdakwah, itu hoax, itu hanya klaim semata. Sejarah sudah membukukan kok, Islam masuk di Indonesia di abad 1 Hijriah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kok maksa banget Pak Lutfi ngomong bahwa orang Ba'alawi datang ke Indonesia untuk berdakwah itu sejarah milik Ba'alawi sendiri. Wali Songo diklaim Ba'alawi, bahkan tidak akan berhasil kalau tidak torekoh Alawiyin. Parah. Kenapa saya berapi-api? Ya karena kebangetan. Kebangetan. Orang yang sudah sangat jelas liciknya, tetapi masih dilindungi di organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa saya sebut masih dilindungi? Walaupun Pak Lutfi sudah keluar dari kepengurusan Jatman. Ya karena sampai saat ini masih banyak orang-orang Ba'alawi yang duduk enak di kursi jabatan Nahdlatul Ulama. Itu kan tandanya NU itu masih melindungi orang-orang Ba'alawi. Padahal sudah sangat jelas kitab-kitab Ba'alawi mengatakan mereka tidak akan mau menerima torekoh lain, tetapi mereka harus mencari masa sebanyak-banyaknya untuk mengikuti torekohnya mereka. Lambat laun orang-orang NU ya akan dikeruk oleh orang-orang Ba'alawi dan secara perlahan-lahan akan digiring agar mengikuti torekoh Ba'alawi. Karena Ba'alawi tidak akan mau mengakui torekoh lain selain mengunggulkan torekohnya sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bahwa pada kesimpulannya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya dalam ceramah yang berbahasa Arab tadi. Yang pertama, Pak Lutfi mengatakan torekoh Ba'alawi adalah torekoh yang istimewa. Sementara orang Ba'alawi dilarang mengikuti torekoh selain dari torekoh Ba'alawi. Kalau masih memaksa mengikuti torekoh selain Ba'alawi ya disebut Syiah.
Mereka tidak boleh mengikuti torekoh lain, tetapi mereka mengharuskan orang-orangnya untuk mengeruk massa sebanyak-banyaknya agar mengikuti torekoh mereka. Kemudian mereka mengklaim bahwa merekalah yang dakwah pertama kali di Indonesia. Mereka juga mengklaim bahwa Wali Songo ini tidak akan pernah berhasil dakwah di Indonesia tanpa bertorekoh Ba'alam. Dari ucapan-ucapan Pak Lutfi bin Yahya yang tadi kita lihat dalam video ini membuktikan bahwa orang Ba'alawi itu sama semua. Tidak mau menerima dari yang lain, tetapi maunya apa yang dimilikinya diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah kecurangan. Maka cara semacam ini adalah cara untuk menguasai NKRI. Memakai simbol agama, memakai simbol nasab untuk menaklukkan penduduk-penduduk asli Indonesia agar mengikuti mereka. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran dan menjadi kewaspadaan untuk kita semua sebagai warga Nahdlatul Ulama agar jangan sampai orang-orang yang pura-pura berpaham Ahlussunnah wal Jamaah menyusup tapi kemudian merusak dari dalam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.